Be phenomenal every day. Wih, ini aplikasinya benar-benar modern ya guys. Wow! Halo guys, kali ini saya akan menganalisa salah satu emiten perbankan yang kinerjanya moncer ya. Dan emiten ini adalah salah satu wonderful company di sektor perbankan. Emitennya yaitu NISP guys. Nah, di sini seperti biasa, saya akan menganalisa menggunakan aplikasi Stockbit. Kalau teman-teman sering melihat saya menggunakan Stockbit versi websitenya, sekarang saya akan menggunakan Stockbit versi desktopnya yang baru saja dirilis di bulan Februari 2024 ini. Yuk kita lihat ya. Wih, ini aplikasinya benar-benar modern ya guys. Nah, ini kalau saya lihat-lihat sekilas juga smooth ya. User interface-nya sudah smooth. Tidak seperti aplikasi yang baru saja di-develop, tapi sudah seperti aplikasi yang sangat well-developed. Nah, di tampilan awalnya ini ada beberapa menu ya, seperti watchlist. Nah, kalau kita cermati juga, semua fitur-fitur yang ada di versi websitenya itu sudah include ya di Stockbit desktop app ini guys. Nah, ini teman-teman lihat ya, ada key start, analysis, financial, comparison. Ini semua sudah integrated. Jadi Stockbit nggak kaleng-kaleng ya guys, ketika dia membuild aplikasi dari versi desktopnya, dia integrasinya sudah benar-benar sempurna. Nah, yang di sini ada yang menarik guys, yaitu fitur layout. Fitur layout ini adalah kita bisa mengatur tampilannya. Disediakan ada pilihan yang sudah template-nya. Contohnya yang ini ya, saya pilih yang multi order book. Nah, di satu layar ini kita bisa menganalisa langsung beberapa saham ya. Ini ada contohnya ada 10 saham yang langsung tampil untuk order book-nya di dalam satu layar. Nah, kita juga bisa lihat lagi di fitur layout ini ada misalkan untuk teman-teman yang suka teknikal menggunakan fitur multi chart ya. Nah, ini bisa langsung chart beberapa emiten sekaligus. Nah, selain itu yang versi template ada juga kita bisa meng-create sendiri guys untuk layoutnya. Wah, keren banget kan. Nih saya coba ya. Nah, ini saya create layout. Nah, ini kita bisa pilih widget apa saja yang mau kita input, kita plug ke dalam layoutnya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memasukkan widget-widget yang berhubungan dengan value investing ya. Misalkan ini financial untuk melihat laporan keuangannya. Nah, ini kita bisa ini ya, besar kecilkan ya. Benar-benar dinamis untuk tampilannya. Selain itu, saya bisa tambahkan widget selain financial juga key stats. Nah, kita juga bisa melihat rasio-rasio yang penting ya. Ini kita bisa drag ke bawah layarnya. Nah, jadi benar-benar sangat enak ya. Kita customnya bisa benar-benar di-adjust. Bahkan ukurannya pun kita bisa lebar dan juga kecilkan sesuai keinginan kita guys. Dan itu misal kita tambahin fitur, ini comparison ya. Nah, perbandingan. Untuk perbandingan dari industrinya, sektor, ataupun perbandingan dari emiten-emiten yang lainnya. Ini guys. Contohnya misalkan ini kita kasih 3 widget ini aja. Nah, di comparison ini pun ini bisa tambah plus ya, artinya kita bisa tambah lagi. Contohnya kita kasih emiten BBCA lah untuk pembandingnya. Nah, langsung otomatis keluar. Jadi benar-benar aplikasinya ini sangat smooth ya guys. Nah, kalau teman-teman perhatikan, selain itu, kalau misalkan ini ya, ini kan yang atas NISP, bawah NISP. Kalau misalkan saya ganti nih, yang atas BNGA. Nah, yang bawah kan nggak ikut berubah. Ternyata di sini juga ada fitur grouping guys. Jadi kita bisa menggroup, katakanlah yang widget ini kita set grupnya 1, kemudian di bawah ini kita juga set grup 1, di bawah ini kita juga set grupnya 1. Maka kalau misalkan 1 dirubah, ini misalkan BNGA ya, ini kan jadi BNGA semua. Kalau 1 kita rubah menjadi NISP, maka yang bawah juga akan berubah semua guys, ikut menjadi NISP. Nah, fitur ini tentu akan sangat membantu kita ya dalam mengcustom layout yang kita inginkan. Kalau kita sudah buat, kita tinggal save aja. Misalkan kita buat layout fundamental seperti ini. Nah, dia akan ke save. Dan kalau sudah tersimpan seperti ini, maka kalau kita login ya, misalkan ini kan saya menggunakan PC. Kalau saya login di laptop dengan menggunakan akun Stockbit saya yang ini, maka layout fundamental ini otomatis tersimpan guys. Jadi tidak perlu meng-create ulang lagi layout-layoutnya. Nah, selain di sini juga kita bisa ada ini ya, new tab guys. Nah, artinya kita bisa membuka beberapa tab. Nah, kalau teman-teman biasa menggunakan Google Chrome tentu sudah nggak asing ya dengan new tab ini.
Kalau layar pertama layout fundamental, layar kedua kita misalkan mau ke watchlist ya. Nah, contohnya watchlist growth bank. Nah, di sini kita bisa. Jadi kita tinggal buka 2 tab. Bisa ditambah lagi dan seterusnya guys. Jadi sangat menarik fitur-fitur yang ditawarkan di Stockbit desktop app ini. Selain itu, kalau kita melihat misalkan dari order book-nya ya. Nah, ini saya ambil contoh di sini ya. Nah, misalkan kita lihat ini ya, NISV. Di order book sendiri itu ada menu ini guys. Jadi dari satu order book kita bisa langsung buy sell dan kita bisa mengakses fitur-fitur lainnya. Jadi dari order book yang ini, NISP ini kita misalkan mau lihat financial. Nah, tinggal klik aja dari order book-nya. Kita nggak perlu gonta-ganti layar ya untuk melihat menu yang berbeda. Tapi dari satu order book di sini kita bisa melihat langsung semua fitur-fitur yang kita perlukan. Bahkan kita mau lihat di forumnya pun, nah ini stream. Nah, kita bisa melihat ini, para netizen-netizen Stockbit ini lagi berbicara apa di saham NISP. Nah, jadi semua fitur yang saya rasakan, dia Stockbit ini dalam pembuatan aplikasi yang desktop ini, benar-benar memikirkan user interface ya, atau kenyamanan dari kita. Sehingga kita dapat dengan mudah untuk menggunakan aplikasinya. Nah, di sini jika kita ingin melakukan order buy juga sangat simple. Nah, misalkan nih kita buka window baru, kemudian di layout ini kita pilih yang sudah dibuat ya. Nah, misal di layout single stock ini yang sahamnya sudah saya grouping ya. Ini di grup 1 semua ya. Nah, di sini ada beberapa menu ya, ada portfolio juga, nah ada order book-nya. Katakanlah kita ingin melakukan pembelian ya guys, pembelian atau penjualan. Ini sangat keren di sini. Nah, contohnya seperti misalkan ini ya di NISP. Saya ganti akan berubah semua ya, kode sahamnya menjadi NSP. Misalkan kita mau melakukan pembelian, kita tinggal klik di harga yang kita mau beli. Misalkan sekarang 1.300, saya klik di 1.280, akan otomatis muncul layar untuk pembelian. Dan di sini kita sudah ada trading balance-nya, misalkan ini 20 juta, kita tinggal slide ya barnya. Wah, keren banget ya. Nah, misalkan kita mau beli di sebanyak 50%. Di harga 1.280 berarti mendapatkan 78 lot. Ini kita tinggal klik buy, akan muncul untuk buy order confirmation-nya. Ada kode saham NISP 1.280 harganya dan 78 lot, totalnya 9,9 jutaan. Kemudian kita klik confirm ya, maka akan otomatis langsung masuk ini. Teman-teman lihat ada dot hijau ini ya, menandakan bahwa kita antri beli. Nah, misalkan kita merasa, wah, saya ingin menaikkan antrian buy saya. Kita nggak perlu repot-repot klik, terus kemudian ketik amend segala macam, tapi tinggal rubah dotnya ini. Naikkan ke, misalkan nih, dibeli di 1.295. Nah, langsung otomatis harganya akan di-set ke 1.295. Amend confirmation-nya juga muncul, kita tinggal klik confirm aja. Nanti dotnya akan berubah ke 1.295. Nah, katakanlah kita juga mau meng-cancel, teman-teman mudah sekali, tinggal ini, buang aja dotnya. Nah. Dibuang maka akan muncul konfirmasi untuk cancel order ya. Nah, kita tinggal melakukan klik cancel order maka dotnya akan hilang atau antrian beli kita sudah terhapus. Demikian juga kalau kita ingin melakukan penjualan juga sangat simpel. Di sini ada available ya 78 lot karena saya sudah mempunyai NISP. Kita tinggal drag mau jual di harga berapa. Let's say kita mau jual di harga 1.320. Kita drag dari ini ke sini. Nah, akan muncul sell order confirmation-nya langsung. Nah, ini kita tinggal klik confirm, maka akan muncul dot warna merah ya guys. Sama kalau kita ingin melakukan amend atau perubahan, katakanlah 1.320 nggak laku-laku nih. Saya turunkan ke 1.310, tinggal drag dotnya ini ke 1.310. Langsung berubah dan kita klik confirm. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ya bahwa aplikasi Stockbit ini sangat memudahkan kita sebagai user untuk melakukan transaksi jual beli. Nggak pakai ribet ya. Sangat modern, user interface-nya juga sangat mudah untuk dipahami. Dan saya yakin teman-teman yang sudah mencoba akan merasakan betapa smooth-nya aplikasi dari Stockbit ini ya. Nah, jadi teman-teman yang sudah terbiasa ya menggunakan aplikasi trading ataupun investasi saham dengan menggunakan desktop yang berbasis desktop, teman-teman bisa menggunakan Stockbit desktop app ini. Ini bisa juga di Windows dan juga bisa di Mac. Jadi sudah multi-platform ya guys. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa saham NISP. Sebelum masuk ke analisanya, saya ingin merefresh sedikit ya tentang bisnis model dari perbankan. Nah, di mana bank-bank itu mempunyai dua revenue stream. Yang pertama dari funding lending,
yaitu bank akan menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito ya. Untuk tabungan ini adalah produk untuk dana murahnya bank. Karena biasanya tabungan ini bank cuma kasih bunga itu nggak sampai 1% ya per tahun. Kalau deposito mungkin sekarang dia kasih bunga 3%-an lah setahun. Setelah itu dia mendapat dana, dia akan melempar ke masyarakat kembali berupa kredit. Nah, biasanya berupa kredit KPR untuk kepemilikan properti ataupun kredit modal kerja. Nah, selisih antara bunga yang didapat dengan bunga yang dilempar itu menjadi cuan atau keuntungan dari perbankan ya. Nah, dari funding lending ini tentu yang perlu diperhatikan adalah KASA. KASA ini adalah current account, saving account atau tabungan dan giro. Nah, seberapa besar kasanya ini dibanding persentase totalnya ditambah dengan deposito. Kemudian yang kedua adalah seberapa rendah NPL atau kredit macetnya. Untuk sektor yang kedua itu adalah di komisi. Komisi itu ada berbagai macam produk ya yang berhubungan dengan komisi, yaitu reksadana, asuransi, kemudian provisi kredit, obligasi. Nah, yang perlu diperhatikan kalau di sektor komisi ini adalah seberapa besar revenue yang dihasilkan tiap tahunnya. Namun kebanyakan bank-bank yang ada di Indonesia itu terbesarnya itu adalah di funding dan lending. Nah, teman-teman bisa mengecek juga seperti di NISP ini. Nah, ini ya adalah salah satu tabungannya itu ada tanda 360 plus. Di sini dia kasih bunga hanya 0%, 0,1, 0,2, 0,5 sampai 1%. Itu kalau sudah di atas 1 miliar ya per tahunnya. Jadi dia kasih bunga ke masyarakat yang taruh uang di NISP itu sangat rendah. Nah, kalau misalkan di depositonya itu sekitar 3% ini ya, 3%, 3,25. Tapi kalau misalkan kita melakukan kredit, entah itu kredit KPR, itu biasanya bunganya akan lebih tinggi. Misalkan 4-5% hanya fix beberapa tahun ya, fix 1 tahun, atau fix 3 tahun. Kalau sudah fixnya itu habis, masuk masa floating, wah itu ngeri karena bunganya akan sangat tinggi, bisa di atas 10%. Nah, selisihnya itu menjadi keuntungan. Demikian juga modal kerja, mungkin kalau sekarang ada di level 9%-an ya untuk kredit modal kerja perbankan. Nah, kemudian kita bisa lihat juga, sebentar ini saya close dulu. Nah, kita masuk kembali ke aplikasi Stockbit ya. Untuk revenue dari NISP sendiri, kalau teman-teman perhatikan, sejak tahun 2017 dia kan 11 triliun, 12 triliun, 13 triliun. Waktu pandemi dia sempat mengalami penurunan 12 triliun dan 2021 11 triliun. Tapi di tahun 2022 dia sudah kembali ya 12 triliun dan 2023 ini 16 triliun. Nah, NISP sudah keluar ya full year-nya 2023. Karena dia revenue-nya mencapai 16 triliun, otomatis income-nya, net income-nya pun juga meningkat. Kalau dulu di 2017 2 triliun, 2,6, 2,9. Dan di 2023 ini sudah mencapai 4 triliun ya. Nah, dari sisi analisa kuantitatifnya pun sebenarnya NISP ini juga menarik ya. Revenue-nya bertumbuh, income-nya juga bertumbuh. Kalau kita lihat dari sisi untuk perbandingan ya, dibandingkan dengan industri dan juga sektornya. Nah, seperti ini ya, ada NISP, kalau BRIS ini nggak usah lah. Saya bandingkan dengan BNGA, kemudian coba saya bandingkan dengan BCA ya. Nah, Bank BCA. Secara PI pun dia juga rendah ya. NISP ini hanya di 7,12, BNGA 7,4, kalau BCA sudah tinggi 24,65 ya. Untuk PI-nya yang sudah disetahunkan. Secara price to book value-nya juga cukup rendah. Ya 0,78 NISP, masih di bawah 1 guys. Dan BNGA 1,03, BCA sudah di angka 4,95. Jadi secara PI dan price book value pun NISP ini juga menarik ya. Dia yang terendah. Namun seperti biasa kita tidak boleh hanya melihat dari analisa kuantitatifnya saja, kita juga harus melihat dari analisa kualitatif. Loh, kok tapi kan NISP ini sudah mengalami kenaikan beberapa saat. Nah, teman-teman juga harus melihat bahwa perusahaan atau emiten perbankan ini merupakan emiten yang paling stabil yang ada di market ya. Teman-teman bisa melihat ya di Bank BCA. BCA itu kita semua tahu bahwa harga sahamnya itu sudah naik terus-menerus, sudah tinggi, valuasinya pun juga tidak murah. Tapi kalau teman-teman lihat ya dari grafiknya ini ya, di tahun 2000 berapa ini? Dari tahun 2007 harganya cuma sekitar 500-an ya.
Kalau teman-teman pegang terus, teman-teman beli BCA di tahun berapapun ya, dan teman-teman hold, itu teman-teman masih akan mendapatkan keuntungan ya. Nah, misalkan ini lah, waktu parah kan pandemi di 2020 ya. 2020 dia sempat 7.000 terus jatuh ke 4.000. Kalau teman-teman nggak jual, teman-teman berpikiran investasi jangka panjang pun, ternyata emiten perbankan ini ya masih terus naik. Karena pada akhirnya pun secara jangka panjang kinerja perusahaan itu yang akan menentukan harga sahamnya. Bukan faktor bandarmologi lagi untuk emiten-emiten yang seperti ini ya. Karena kinerjanya itu lebih penting. Nah, contohnya yang lain misalkan kita lihat dari Bank BRI. Sama, Bank BRI juga membukukan kinerja yang bagus ya setiap tahun. Nah, teman-teman bisa lihat juga dia harga sahamnya pun selalu naik ya. Ini ya, linear naik terus ya. Walaupun sempat koreksi, tapi kalau nggak dijual pun, di hold pun saat koreksi ini, dia sekarang sudah di harga all time high-nya, menyentuh Rp6.000. Nah, berbeda mungkin dengan emiten-emiten big cap, tapi bukan sektor perbankan. Misal saya kasih contoh Unilever ya. Unilever semua orang juga tahu valuasinya ini juga bukan harga murah, walaupun kinerjanya juga bagus ya. Nah, di Unilever ini, nah kalau teman-teman lihat ya, di sini juga ternyata dia tidak linear seperti saham-saham perbankan. Kalau perbankan begitu kinerjanya bagus setiap tahun cetak laba, tidak ada masalah dengan emitennya, dia akan linear, naik terus ya. Nah, ini kalau kita cek NISP, nah NISP pun ya, dia dulu di harga berapa nih? Cuman 100-an ya. Sekarang juga di level 1.270. Apakah ini sudah tinggi artinya dia tidak bisa naik lagi? Belum tentu guys. Nah, seperti tadi kita bilang ya bahwa kinerjanya kalau dia cetak laba terus, maka dia juga akan mengalami kenaikan. Nah, kita masuk ke parameter berikutnya. Mengapa saya bilang NISP ini sangat menarik? Yaitu nah ini ya, jangan lupa tadi ya, kita harus melihat kasanya berapa persen. Di sini saya menulis data-datanya dari tahun 2019 sampai 2023. Current account ini adalah tabungan ya. Jadi berapa nasabah yang taruh tabungan atau taruh uang di NISP berupa tabungan. Yang bunganya rendah ya, yang nggak sampai 1% tadi. Saving account giro sama bunganya rendah. Time deposit ini yang bunganya tinggi. Bunganya yang tadi sampai 3%-an ya. Kalau kita lihat ya, dari tahun 2019, totalnya kan ini ya, total dana yang masyarakat percayakan ke NISP itu 126 triliun, 159 triliun, 168, 176. Dan 2023 naik lagi ke 181. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap NISP ini dari tahun ke tahun itu juga terus bertumbuh ya, bertambah terus. Nah, ini salah satu poin pentingnya juga. Nah, berikutnya kita lihat faktor kasanya berapa persen. 2019 kasa ini kalau kita bilang bahasa gampangnya itu dana murah ya. Dana murah itu artinya dananya berarti kalau 40,36% artinya sebanyak 40,36%. Dana yang dititipkan masyarakat ini ditaruh berupa current account dan saving account saja, yang bunganya nggak sampai 1% ya. Nah, tentu bank-bank kalau terima kasanya semakin tinggi itu semakin bagus. Itulah salah satu alasan, bahkan mungkin saya bisa bilang alasan utama BCA mengapa kok dihargai tinggi. Kenapa? Karena teman-teman tahu nggak, kasanya BCA itu mencapai 80% guys. Jadi dia banyak sekali masyarakat yang taruh uang di BCA dengan bunga yang sangat amat rendah. Wah, tentu membuat BCA ini sangat happy ya. Dia bisa kasih kredit yang bunganya juga rendah pun dia masih cuan ya. Nah, kalau kita lihat di NISP, kasanya 40%, 2020 naik 42, 2021 naik 50,6, 2022 naik 54, 2023 dia masih naik lagi 55,77%. Artinya persentase kasanya ini dari tahun ke tahun konsisten growth. Nah, ini yang saya lihat juga, wah ini sangat menarik yang terjadi di NISP. Masyarakat juga artinya percaya kepada NISP ini dan dana murahnya juga persentasenya cukup tinggi ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi resikonya itu di NPL kan. NPL dari NISP pun itu menurut saya juga rendah ya. 2019 dia 1,7, kemudian yang gross 1,7, yang net 0,78. Bedanya apa sih gross dan net? Kalau NPL yang net ini artinya yang benar-benar sudah kredit macet ya.
Nah, itu 0,78%. Kalau gross ini yang masih yang batuk-batuk, kemudian yang berindikasi macet, dan juga yang macet itu di jumlah semua. Nah, itu beda antara NPL gross dan net ya. Yang gross 17, 19, 23, 24, dan terakhir 2023 ini juga sangat bagus. Yang grossnya tinggal 1,64, yang netnya 0,58%. Nah, ini teman-teman juga harus perhatikan. Jangan sampai ada perusahaan atau emiten bank yang NPL-nya itu tinggi. Itu bisa menjadi jebakan ya. Nah, saya sempat mempelajari itu ada satu emiten yang cukup berbahaya. Ini kita lihat ya di BTPS ya. BTPS teman-teman jangan tertipu kalau misalkan teman-teman melihat dari return-nya ya. Misalkan ini ya, return on asset-nya. Return on asetnya BTPS ini kan tinggi ya, 5%. Return on equity-nya 12,3% ya. Kalau kita lihat dengan misalkan dengan ada BBCA juga, BCA return on asset cuma 3% ya. Return on equity-nya 20%, kalah dengan si BTPS. Nah, mengapa bisa seperti ini? Ada dua hal kemungkinan. Yang pertama, BTPS ini bisa mendapatkan dana murah yang begitu banyak ya, melebihi BCA. Nah, menurut saya itu tidak. Nah, teman-teman bisa melihat berapa nanti kasanya dari BTPS. Atau kemungkinan yang kedua adalah bank ini memberikan kredit itu yang resikonya tinggi. Atau kredit ke ultra mikro ya. Jadi untuk pengusaha-pengusaha kecil yang nggak terlalu bankable, dia masih longgar kebijakannya. Nah, itu teman-teman juga harus hati-hati dalam dunia perbankan. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi kalau kita lihat di NISP ini secara persentase kasa dia juga meningkat tiap tahun. Kemudian secara NPL dia juga terjaga. Inilah mengapa saya bilang bahwa core value atau core bisnisnya dia sangat bagus. Di funding lending yang terpenting adalah persentase kasa dan NPL-nya. Dan dia dua-dua sudah memenuhi kriteria bertumbuh dan juga terjaga rasio kreditnya. Nah, faktor berikutnya yang membuat saya tertarik ya dengan NISP itu adalah CEO-nya. Nah, ini mungkin agak subjektif ya, personal ya. Karena saya suka dengan pemimpin-pemimpin perusahaan yang modelannya seperti Ibu Parwarti ini ya. Modelnya maksudnya bagaimana? Nah, kalau teman-teman perhatikan di pemilik Jarum itu orangnya itu humble. Dia suka makan di warung ya. Sama juga dengan yang Pak Arman ya, BCA itu, dia juga orangnya humble, sederhana. Kita bisa lihat dari penampilannya juga ya. Nah, Ibu Parwati ini, kalau teman-teman lihat ya dari Instagramnya, dia penampilannya juga biasa-biasa saja. Ya, enggak yang perlinting, yang pakai full branded, segala macam full perhiasan yang norak gitu, enggak guys. Nah, ini saya suka dengan pemimpin-pemimpin seperti ini. Nah, apa yang diupload di Instagram memang tidak mencerminkan 100% aslinya ya. Tapi kalau saya lihat dan kita lihat amati ya, kesehariannya pun dia pun memakai ya humble down to earth. Nah, saya suka dengan pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Kalau soal kinerja kita nggak usah ragukan karena teman-teman search di Google pun banyak sekali artikel-artikel yang menjelaskan tentang sepak terjang beliau ya. Nah, bahkan beliau menjadi pemimpin bank swasta tertua ya di OCBC. Dia sudah menjabat sebagai direktur itu sejak 2008. Artinya perusahaan ini sudah sangat amat percaya dengan kemampuan dari Ibu Parwati. Nah, ini secara subjektif saya melihat bahwa oh iya ya, CEO-nya ini juga menarik sesuai dengan kriteria profil yang saya cocok. Nah, ini bahkan saya lihat dia juga nggak malu ya menjadi host. Jadi dia punya YouTube channel, kemudian dia juga menjadi host di acara YouTube tersebut ya. Wah, ini benar-benar CEO yang humble dan saya yakin orang-orang seperti ini nih lebih berpotensi untuk mempunyai integritas dibandingkan penampilan CEO yang super duper hedon ya guys. Nah, berikutnya apa yang menarik lagi dari NISP adalah ini dia sudah mulai melakukan pembagian dividen guys. Jadi dia mungkin sudah melihat ya, wah ini sudah waktunya ini, sudah waktunya bagi dividen. Nah, di tahun 2022 dia juga bagi dividen ya 22, 2023 dia juga bagi sebesar 57. Memang tidak terlalu besar ya untuk persentase yieldnya, tapi menurut saya ini sudah
sinyal yang bagus bagi investor. Karena kalau perusahaan cuan terus tapi dia tidak mau bagi dividen, itu sebenarnya juga menjadi tanda tanya. Mau diapain dananya? Apakah dia memang butuh dana untuk pengembangan terus atau memang ada something di balik manajemennya sehingga tidak mau dibagikan dividen. Nah, NISP ini sudah memulai membagikan dividen setelah dia sudah berpuasa dividen bertahun-tahun lamanya. Ini menjadi sinyal yang positif juga. Dan yang terakhir, salah satu yang menurut saya juga sangat menarik itu adalah ini ya, NISP ini menyediakan 12 mata uang dalam satu tabungan. Nah, kalau misalkan kita mau keluar negeri, contohnya saya seperti saya yang di Surabaya, kalau saya ke money changer ya, saya biasanya kan ada kenalan beberapa money changer. Misalkan kita mau ke Singapura, kita tukarkan nih dolar Sing ya. Ternyata di money changer itu dia memakai aplikasi dari NISP itu sebagai patokannya. Jadi para owner money changer itu ternyata berkiblat ya untuk kursnya itu dengan menggunakan rate dari NISP. Nah, itu yang membuat saya iya ya. Jadi NISP ini pun benar-benar dipakai produknya di masyarakat. Dia keunggulan ini ya, menurut saya keunggulan yang sangat menarik. Dia punya satu rekening yang dipakai untuk 12 mata uang. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang bisnisnya berhubungan dengan mata uang yang asing ya, tentu akan cenderung menggunakan program atau produk dari NISP ini. Nah, dari semua hal tadi, kalau kita lihat apakah NISP ini masih menarik ya untuk dibeli. Kalau saya pribadi tentu saya masih melihat NISP ini menarik untuk teman-teman yang memang mau menyimpan saham perbankan dalam jangka waktu yang lama ya, atau dalam arti bisa hold forever. Kalau NISP ini bisa mempertahankan kinerjanya seperti ini terus ya, artinya kasanya terus bertumbuh, NPL-nya terjaga, dana simpanan masyarakatnya juga terus naik, kemudian revenue-nya juga terus naik, labanya naik, maka saya rasa NISP ini juga menjadi salah satu saham perbankan terbaik yang ada di Indonesia. Nah, sekali lagi saya ingatkan ya, untuk teman-teman yang masih belum mempunyai akun dari Stockbit, segera teman-teman download dan kemudian register tuh, supaya teman-teman bisa menggunakan aplikasi dan fitur-fitur canggih dari Stockbit. Nah, forum Stockbit pun menjadi salah satu forum terbesar ya di Indonesia. Saya pun pribadi terkadang juga melihat, mencari berita di forum Stockbit. Apalagi kita kan bisa memasukkan watchlist ya di emiten-emiten yang kita perhatikan, yang kita sukai. Nanti kalau ada update langsung keluar push notifikasi ya, dari emiten yang kita pantau. Oke guys, cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.